Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan pemungutan suara pemilu 2024 di beberapa distrik di Papua terpaksa dimundurkan. Informasi yang Kapolri terima dari KPU karena beberapa kendala yang mengakibatkan pencoblosan di distrik-distrik tersebut harus dimundurkan. Beberapa wilayah yang mengalami kendala seperti di Papua, sehingga kemudian di beberapa distrik, 3 atau 4 distrik kalau tidak salah, itu tentunya akan dilaksanakan pencoblosan yang jadwalnya dimundurkan karena memang ada kerusakan-kerusakan dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi tadi seperti disampaikan. Ini kaitannya dengan pencoblosan dan juga beberapa kotak suara yang mungkin datang terlambat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Beberapa wilayah di Papua melakukan pemungutan suara pemilu susulan, salah satunya Sarmi, Papua. Untuk mengetahui bagaimana pemilu susulan ini berlangsung, saat ini telah bersambung dengan Kapolres Sarmi, AKBP Timur Santosa, dan Letkol Bagus Marsudi dan Dim 1712 Sarmi. Selamat siang Pak Santosa dan Pak Bagus. Selamat siang, Pak. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Baik, kita ke Pak Kapolres Sarmi terlebih dahulu, Pak Santosa. Apa yang menyebabkan wilayah Sarmi di Papua ini pada akhirnya diputuskan terpaksa melakukan pemungutan suara susulan? Bisa dijelaskan, Pak? Silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Bisa kami sampaikan bahwa di wilayah Sarmi yang dilakukan pemungutan lanjutan itu hanya di distrik Apawer Hulu. Dan itu karena kita terkendala oleh cuaca dan juga geografi, sehingga dalam hal pendistribusian logistik kita agak sedikit terkendala, jadi agak terlambat. Jadi kemarin kita sudah upayakan sudah sampai di PPD dan di TPS, sehingga pada hari ini kita akan melaksanakan pencoblosan. Begitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Bagus. Bagaimana Pak sinergitas TNI dan Polri di wilayah tersebut, Pak? Terima kasih Mbak, untuk sinergitas TNI Polri di Sarmi sangat baik. Kami dengan Pak Kapolres sama-sama melaksanakan tugas pengamanan baik sebelum, selama, dan mungkin nanti setelah pelaksanaan pemilu. Kita sama-sama di lapangan, sama-sama mengamankan pelaksanaan pemilu tersebut. Terima kasih. Baik, kita kembali ke Pak Kapolres Sarmi. Pak Santosa, ada berapa TPS Pak yang melakukan pemungutan suara susulan? Ya, yang dilakukan nanti pemungutan lanjutan itu di distrik Apawer Hulu itu ada 10 TPS, namun yang 2 sudah melaksanakan, dan yang melakukan pemungutan lanjutan itu ada 8 TPS. Jadi 8 TPS ini di daerah Aurimi, Tamaja, Airoran, Bina, Murara, Sawah PC, Maniwa, dan Kuapi Tanian. Jadi hanya 8 TPS. Baik Pak, dari total tempat pemungutan suara di sana ada berapa TPS Pak? Dan berapa banyak personel yang dikerahkan untuk mengamankan? Jadi saya jelaskan, dari keseluruhan TPS itu ada 149. Jadi yang belum melaksanakan pemungutan ataupun sekarang baru berlangsung pencoblosan itu 8. Jadi yang sudah melaksanakan pencoblosan itu 141 TPS. Dan adapun personil yang kami libatkan dari Polri, baik perwira maupun bintara dan tamtama, itu sebanyak 183 personil. Dan juga kami melibatkan daripada rekan kita dari TNI, itu kita libatkan sebanyak kurang lebih 135 personil. Adapun dari 135 personil itu sendiri kita bagi menjadi 55 itu kita perkuat untuk Mako, baik di Mako Mapolres maupun di distrik, di polsek-polsek, dan selebihnya 85 itu kita perkuat untuk di operasional ataupun pengamanan yang ada di
TPS-TPS atau ada di kampung-kampung dan di distrik. Baik Pak Kapolres, selain medan yang sulit Pak, bagaimana dengan kondisi pengamanan yang dilakukan oleh personel di sana Pak? Untuk pengamanan kita di setiap TPS relatif masih bisa terkendali karena kita juga di backup pengamanan dari pihak TNI, sehingga dari sekian 149 tidak ada kendala yang berarti, dan kita masih bisa ataupun masyarakat bisa melaksanakan pencoblosan dengan sesuai yang diharapkan, dan mudah-mudahan hari ini yang susulan juga sudah selesai pencoblosan. Demikian, Pak. Baik Pak Kapolres, adakah sosialisasi kepada warga jika terjadi keadaan darurat seperti ini Pak? Salah satunya seperti contohnya pemungutan suara susulan. Pasti di sana masyarakat juga merasakan resah seperti itu Pak. Silakan Pak. Kami saya sampaikan Mbak, bahwa kami sebelum kemarin kita berangkatkan, kami sudah memberangkatkan terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan speed karena yang kemarin untuk pendistribusian kita memakai helikopter, sehingga untuk timnya itu kita pakai mendahului. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kita sosialisasi ini kita membentuk tim baik dari pihak penyelenggara KPU, pengawas Bawaslu, dan juga dari pihak keamanan TNI Polri. Dari TNI Polri itu pun sendiri kita langsung menerjunkan yang berada di sana sebanyak 8, dan juga dari TNI juga 8. Jadi sebelum logistik datang di PPD ataupun di distrik, anggota pengamanan kita sudah standby di sana dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Baik Pak, ini kan pemungutan suara khususnya pemilu ini kan dilakukan 5 tahun sekali ya Pak. Bagaimana antusiasme warga saat ini dan kesulitan apa yang dihadapi petugas gabungan di sana untuk hari ini Pak? Kalau kesulitan kita, saya rasa mungkin kita bisa mengatasi, karena di sini juga masyarakat sebelumnya sudah kita berikan sosialisasi, sehingga mereka yang melakukan pencoblosan di TPS-TPS dengan upaya dan usaha mereka juga ikut membantu kita untuk mensukseskan daripada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi masyarakat di wilayah Sarmi pada umumnya mereka menepati waktunya dalam hal pencoblosan, sehingga tidak ada pencoblosan yang sifatnya nanti susulan. Demikian. Baik Pak, ini kan semua pihak turut dalam menyukseskan pemilu 2024 ya Pak. Apa imbauan kepada masyarakat Sarmi yang melakukan pemungutan suara hari ini agar Kamtibmas dalam pemilu ini berjalan dengan kondusif? Silakan Pak Kapolres. Ya, kami dari pihak keamanan, terutama Polres dan Kodim Sarmi, bahwa kami menyampaikan kepada masyarakat Sarmi dalam hal pemilihan pemilu serentak di seluruh Indonesia, khususnya yang dilaksanakan di Kabupaten Sarmi. Mari kita sama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas dengan baik agar pelaksanaan bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres Sarmi AKBP Timur Santosa dan Letkol Bagus Marsudi dan Dim 1712 Sarmi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi Pak. Dalam presisi. Baik pemirsa, Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Herus Baruno melakukan monitoring pelaksanaan pengamanan tempat pemungutan suara di sejumlah TPS di Kota Pematang Siantar. Didampingi para Kabak, Kasat, dan Kasih, Kapolres mengawal monitoring di TPS 03 Jalan Purba, Kelurahan Timbanggalung. Kemudian dilanjutkan ke TPS 15 halaman Dinas Pariwisata, TPS 07 Jalan Sibatu-Batu, Kelurahan Bah Surma, dan TPS 01 Kelurahan Gurila, Kota Pematang Siantar.
Kapolres menyampaikan beberapa hari yang lalu, Polres Pematang Siantar telah melakukan pergeseran pasukan khusus pengamanan TPS sebanyak 156 personel untuk 796 TPS yang ada di wilayah Kota Pematang Siantar. Pengamanan dibagi dengan penempatan personel di 766 TPS kurang rawan dan 30 TPS yang rawan. Polres Pematang Siantar menurunkan anggota untuk pengamanan TPS sebanyak 156, namun personel yang terlibat dalam operasi Mantap Brata sebanyak 303 personel. Beberapa lalu kita lakukan pergeseran pasukan ya dari Polres khusus untuk pengamanan TPS. Kita kerahkan 156 personil di 796 TPS yang terbagi dengan pola 766 TPS itu pengamanan TPS kurang rawan dan 30 yang rawan. Ini sudah kita sesuaikan dengan perkiraan intelijen juga, sehingga personel yang kita sebar di lokasi-lokasi tersebut sudah sesuai dengan jumlah pola tersebut. Gelaran pemilu di Jawa Timur berjalan aman dan kondusif. Warga bersyukur dan berterima kasih kepada kepolisian yang turut andil dalam menjaga perdamaian di wilayahnya. Kami rangkum testimoni warga dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Mengucapkan terima kasih kepada pihak Polri karena melaksanakan pengamanan dengan baik, dengan lancar dan aman, sehingga pemilu di sini berjalan dengan lancar. Saya mewakili dari masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya pihak kepolisian yang mana telah membantu pelaksanaan pemilu tahun 2024 mulai dari pengamanan surat suara, pengawalan surat suara sampai pemilihan pemilu yang sudah berlangsung sehingga pada akhirnya berjalan dengan aman, lancar. Terima kasih Pak Polisi, Polres Magetan dan Polsek Perdana telah menjaga proses pencoblosan di TPS Desa Mojorejo dengan aman, lancar, sukses semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbil alamin. Sebagai petugas KPPS sangat berterima kasih atas bantuan dari teman-teman Polres Probolinggo yang juga membantu dalam pengamanan dan penertiban saat proses pencoblosan hingga proses penghitungan suara sampai saat ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah mengamankan di TPS kami, Desa Walulang. Terima kasih Bapak Polisi, semangat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.